Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode kedua masih tentang mini MBA ya, pelajaran mengenai mini MBA atau orang lain sering menyebutnya portable MBA ya. Di dalam segmen kedua ini kita akan bicara mengenai McKinsey 7S ya. Di layar Anda bisa melihat McKinsey 7S. Ini topik yang juga lazim disampaikan dalam kelas-kelas MBA ya. Kelas MBA di Harvard, di Stanford, di Yale, atau di Columbia Business School, itu biasanya menyampaikan materi kuliah mengenai 7S McKinsey ini. Ya. McKinsey sendiri adalah lembaga konsultan kelas dunia ya. Nama sebuah perusahaan konsultan di Indonesia juga punya cabang itu. Kliennya misalnya yang bikin Ibu Kota Nusantara, yang mendesain Ibu Kota Nusantara itu lembaga konsultan McKinsey. Ya, bayarannya miliaran. Mereka juga membantu Telkom, Pertamina, itu McKinsey. Telkomsel, itu McKinsey juga. Jadi McKinsey ini dari Amerika, itu biasanya karyawannya itu lulusan-lulusan MBA dari Harvard. Ya. Jadi MBA dari Harvard, dari Stanford itu biasanya kerjanya di McKinsey ini. Ya. Kalau nggak di startup, ya sekarang banyak startup juga di Amerika. Tapi mereka sebagian milih menjadi konsultan di McKinsey. Keren kalau menjadi konsultan di McKinsey itu keren, ya. Gajinya juga tinggi. Mungkin di Indonesia konsultan McKinsey itu gajinya bisa sampai 60 juta per bulan. Jadi McKinsey ini perusahaan konsultan paling top nomor 1 di dunia. Ya, ibaratnya Lionel Messi-nya lembaga konsultan. Nomor 2-nya namanya BCG, Boston Consulting Group. Itu saingan ya, McKinsey sama BCG, Boston Consulting Group. Nah, McKinsey ini dulu menciptakan framework namanya 7S. Ya, Anda bisa lihat di slide berikutnya. McKinsey 7S Framework. Ya, Anda bisa lihat. Jadi 7 dimensi inilah yang menurut McKinsey sangat berperan bagi kemajuan bisnis. Ya, jadi yang pertama adalah strategi, kemudian structure, kemudian sistem. Ya, itu di atasnya. Strategi, structure, system. Kemudian tengah-tengahnya core values. Kemudian di bawahnya dibangun, ditopang oleh skills, staff, dan style. Ya. Skills, staff, dan style. Nah, semuanya saling berhubungan ya. 7 dimensi ini saling berhubungan. Jadi kalau yang di atas itu lebih ke hard staff ya, hard S, kalau yang bawah itu soft. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah strategi. Ya. Apa strategi bisnis Anda? Ya, misalnya ini di sini saya ngasih contoh kopi kenangan. Kopi kenangan ini salah satu produk yang happening ya. Gerainya sekarang ada di mana-mana, ratusan gerainya. Mereka mendapatkan pendanaan dari investor asing juga ratusan miliar. Sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Strategi kopi kenangan ini simpel ya, mereka menyajikan kopi yang harganya di tengah-tengah antara kelas Starbucks yang mahal, premium itu Starbucks harganya 50.000, dan juga ada yang kelas murah namanya Starling ya, Starbucks keliling gitu ya, yang kopi sase gitu ya, kopi Indo Cafe, Torabika itu kan kalau banyak orang yang keliling pakai sepeda gitu ya, kalau Anda ke Sudirman, ke Tamrin itu banyak orang Starling. Atau kopi sase di warung-warung itu kan kalau Anda bikin harganya paling 4.000, 5.000 gitu ya. Mahal-mahalnya 7.000 lah. Nah, di tengah-tengah itu selama ini nggak ada. Antara kelas 50.000 sama 10.000 ini tidak ada di tengah-tengahnya. Nah, kopi kenangan masuk di segmen tengah-tengah itu. Sehingga harganya mereka biasanya dipatok satu cangkir kopi kenangan itu 18.000. 18.000 sampai 22.000. Itu kelas tengah, middle point. Antara kelas Starbucks yang 50-an ribu sama kelas Starling yang 5 ribuan. Nah, ternyata pasar tengah-tengah ini sangat banyak, teman-teman. Ya, sangat banyak. Banyak orang karyawan yang lumayan mapan di Jakarta yang menurut mereka Starbucks itu terlalu mahal, sementara yang kopi sase menurut mereka juga terlalu murah, kurang asid. Mereka mau membayar 15.000, 18.000 untuk satu cangkir kopi kecil. Itulah pasarnya kopi kenangan. Jadi mereka masuk di segmen pasar yang tepat. Kelas menengah Indonesia yang
gajinya lumayan tinggi, mau spend 18.000 untuk sebuah cangkir kopi. Dan kemudian mereka menggabungkan dengan kemudahan untuk pesan melalui aplikasi, dan plus gerainya ada di mana-mana. Di setiap kantor di Jakarta itu ada kafe kopi kenangan. Dan mereka lebih prefer orang beli sambil jalan gitu ya. Tidak banyak ngasih tempat untuk duduk di tempat kayak Starbucks. Jadi mereka mengincarnya karyawan-karyawan yang break makan siang atau break rehat sedang jalan kaki gitu ya. Sambil pakai jas, kemudian beli kopi kenangan. Itu strategi kopi kenangan. Ya, jadi simple ya. Kopinya kelas menengah, dijual di mana-mana, tidak perlu tempat yang mewah, hanya gerai kecil, karena mereka lebih memprioritaskan yang take away. Dan kemudian juga melalui layanan GoFood ya, antaran GoFood-nya itu juga bagus ya. Kopi kenangan banyak yang pesan melalui GoFood atau GrabFood, dan mereka booming, ya, dahsyat. Itu strategi kopi kenangan ya. Lain dengan Starbucks. Kalau Starbucks kan kelas premium, kafenya mahal-mahal, lokasinya selalu sangat strategis, tempatnya luas, enak, nyaman. Jadi biaya sewanya mahal, makanya kopinya mahal ya. Jadi itu ya, jadi strategi itu bisa Anda lihat dengan mudah ya. Perbandingan antara kopi kenangan sama Starbucks. Ya. Kemudian kalau Anda lihat lagi, katakanlah Xiaomi, ya Xiaomi itu merek HP yang strateginya itu tidak perlu pakai brand ambassador yang gilar-gilar, yang kayak Oppo. Oppo itu kan selalu menyewa artis-artis ya. Mereka lebih menonjolkan kekuatan produknya kalau Xiaomi, bukan brand ambassadornya ya. Harganya juga value for money-nya tinggi, harganya bagus, speknya bagus, harganya tapi terjangkau. Itu Xiaomi. Sebaliknya kalau Oppo dan Vivo itu dua perusahaan yang sama ya. Kakak beradik ya, Vivo dan Oppo itu satu grup. Itu mereka menyerang pasar di Indonesia dengan membuka gerai seluas-luasnya. Strateginya gila-gilaan, promosinya gila-gilaan. Brand ambassador-nya selebriti papan atas, Afgan, Raisa, dan seterusnya. Mereka sewa, iklannya gila-gilaan. Kemudian mereka buka tokonya di mana-mana. Itu kan strategi juga. Dan berhasil ya. Oppo dan Vivo sekarang merangsak naik ya. Bahkan sempat menyalip Samsung. Itu penting teman-teman ya. Strategi itu penting ya. Begitu Anda salah strategi ya kolaps. Ya. Contohnya dulu kenapa Samsung langsung pakai Android? Ya karena saat itu Samsung sebenarnya underdog ya. Dulu kan penguasanya Nokia. Nokia dan BlackBerry dulu tidak mau pakai Android ya. Karena itu ya, jadi itu namanya legacy syndrome. Jadi para pakar strategi mengatakan apa yang terjadi pada BlackBerry sama Nokia itu legacy syndrome. Legacy syndrome itu merasa dirinya sudah kuat dan enggan pindah ke Android karena mereka merasa nanti sayang dong, aplikasi sayanya mati dong, sayang dong. Jadi Nokia merasa sayang dengan Symbian waktu itu ya, aplikasinya namanya Symbian. BlackBerry merasa sayang juga dengan aplikasinya dia sendiri, BlackBerry ya. Kalau saya pindah ke Android, ya sayang istilahnya ya. Kami sudah keluar uang terlalu banyak untuk mengembangkan aplikasi kami sendiri, aplikasi BlackBerry atau aplikasi Nokia. Sayang kalau kami pindah ke Android yang belum tentu juga berhasil. Dan gengsi juga dong, gengsi. Mereka nggak mau jaga image juga. Tapi ternyata produk aplikasinya kalah powerful dibanding Android ya. Sehingga Androidnya pelan-pelan naik, dan ketika Nokia menyadari kesalahannya sudah sangat terlambat. BlackBerry sadar kesalahannya sudah sangat terlambat. Mati dua-duanya. Nokia agak struggle sekarang. BlackBerry mati beneran, divisi HP-nya. Jadi itu strategi, ya, itu pilihan strategi kan. Jadi Nokia hancur, BlackBerry hancur bukan karena masalah SDM, bukan masalah karena mereka nggak punya skill, bukan masalah karena mereka budaya kerjanya kacau, enggak. Mereka gagal total hanya karena pilihan strategi yang blunder, yang salah gitu ya. Nah ini sekarang terjadi pada Toyota.
Ya, ini Toyota juga harus hati-hati dengan kemunculan mobil listrik ya. Sekarang Tesla nomor 1. Berikutnya nanti mungkin muncul mobil listrik baru. Nah, Toyota bisa terjebak tadi legacy syndrome. CEO-nya sendiri mengakui, kalau kami pindah ke mobil listrik, bagaimana nasib ribuan pabrik mobil konvensional kami? Kan sayang, orang Jawa bilang eman-eman gitu ya. Kami sudah spend triliunan untuk membangun pabrik mobil lama. Tiba-tiba kami suruh pindah ke mobil listrik. Ini yang sudah kami habiskan uang triliunan, terus nasibnya bagaimana? Itu namanya legacy syndrome. Jadi enggan pindah ke teknologi baru karena merasa sayang dengan teknologi lamanya. Tapi rasa sayang itu bahaya. Kalau Anda nanti mobil listrik udah makin jauh, Toyotanya bisa makin ketinggalan dan lama-lama bisa kolaps. Seperti BlackBerry atau Nokia. Ya, jadi strategi itu penting ya teman-teman ya. Nah, di slide berikutnya nih saya ngasih tugas pertama pada Anda. Strategi bisnis seperti apa yang diterapkan perusahaan Anda saat ini? Apakah sudah tepat dan apa yang perlu diimprove? Ya, Anda kerja di kantor sekarang, saya nggak tahu perusahaan Anda apa, jualan sepatu atau jualan kecap atau jualan onderdil elektronik, I don't know. Ya. Cuma Anda coba renungkan, ya, strategi bisnis perusahaan Anda sekarang ini sudah tepat atau belum? Segmen pasarnya sudah tepat belum? Produknya sudah tepat belum? Strategi produknya sudah tepat belum? Coba Anda analisis ya. Strateginya seperti apa, segmennya seperti apa, dan apa yang perlu diimprove. Oke? Nah, elemen kedua ini structure ya. Structure ini ya struktur perusahaan ya. Bagaimana struktur Anda dibangun. Ya, kalau bisa strukturnya jangan terlalu banyak birokrasi ya. Jadi agile, strukturnya itu agile, fleksibel. Ya. Kemudian yang dimensi ketiga namanya sistem. Ya. Nah, ini menurut saya sistem ini yang juga sangat penting ya. Selain strategi tadi struktur mungkin bisa diganti-ganti lah ya. Mudah mengganti struktur itu. Artinya menurut saya ini penting tapi mudah solusinya. Kalau ada masalah tinggal di-refine strukturnya. Tapi kalau strategi begitu Anda salah, Anda bisa kolaps. Nah, sistem ini juga sama ya. Sistem ini penting ya. Maksud saya, misalnya McD, tadi saya cerita McD ya. Perusahaan legendaris, produknya luar biasa, itu karena mereka punya sistem SOP yang jelas. Misalnya bahan bakunya, tata letak dapurnya, bahkan sampai durasi goreng ayamnya itu berapa menit itu mereka punya ukurannya itu teman-teman. Bahkan kemudian alat penggorengannya, mereknya apa itu mereka punya prosedur. Kayak Starbucks gitu. Starbucks itu mesin kopinya sama, cara bikin kopinya sama, panduannya sama, jadi standar rasanya sama. Dimanapun kalau saya beli kopi Starbucks rasanya sama. Dimanapun kalau saya beli kopi kenangan rasanya sama. Ya, kopi kenangan itu simple ya, bikin kopi, buka cabang di mana-mana bikin kopi. Ya. Kasih gula aren gitu ya. Tapi itu sistem seperti itu harus settle ya, maksudnya baku dan kemudian dieksekusi dengan konsisten. Jadi kopi kenangan bisa menjadi raksasa karena punya sistem yang baku dan dieksekusi dengan konsisten. Kenapa bisa konsisten ya? Karena sudah terbiasa ya di fotokopi istilahnya. Jadi mereka punya ratusan cabang sekarang karena fotokopinya mudah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistem ini panduan proses produksinya, proses pengembangan SDM-nya, proses implementasinya, itu Anda punya sistem yang baku dan diimplementasikan dengan konsisten. Contoh konkret misalnya Anda sudah punya sistem KPI belum? Ya, Key Performance Indicators. Belum Pak Yudhya, itu kan harus dibikin. Kalau sudah dibikin, laporannya pakai apa? Pakai Excel Pak Yudhya, itu kan juga kurang bagus. Kalau bisa pakai aplikasi dong. Jadi semua karyawan punya aplikasi, bisa nulis KPI-nya di aplikasi itu, bukan lagi di Excel. Itu contoh kecil yang menurut saya sangat penting. Banyak perusahaan di Indonesia KPI-nya nggak punya, kalaupun punya, ditulisnya pasti pakai Excel gitu ya. Aduh, berat dong. Anda HP-nya sudah mahal ya, RAM-nya sudah 12 GB.
tapi bikin KPI masih pakai Excel, itu kan jadul. Oke, kalau bisa Anda bilang ke perusahaan Anda, Pak, harus pakai aplikasi nih, memantau KPI-nya, jangan lagi pakai Excel. Ya. Yang lebih parah, bahkan KPI tidak punya. Itu sistem penilaian kinerja Anda ya amburadul. Ya. Oke. Yang di slide berikutnya ini saya kasih juga sistem quality management system. Ya, quality managementnya rapi nggak, prosedurnya bahan bakunya tepat nggak, punya ISO nggak, Anda sudah punya ISO atau belum. Kemudian ISO-nya diterapkan dengan konsisten atau tidak. Quality control-nya bagaimana, panduan QC-nya bagaimana, Anda sudah punya SOP QC belum? Belum ada Pak, nggak ada SOP-nya Pak. Kita kerjanya pakai feeling gitu, pakai perasaan, nah itu. Banyak perusahaan di Indonesia kerjanya pakai feeling. Ya kan nggak maju-maju teman-teman ya. Kalau McD, Starbucks, itu semua panduannya ya pakai tertulis teman-teman ya. Dan semuanya pakai aplikasi, tidak lagi pakai Excel. Oke. Nah di slide berikutnya saya menggabungkan nih dimensi yang berikutnya, skill sama staff itu sama sebenarnya ya. Jadi sama McKinsey sebenarnya ini dipisah, tapi sebenarnya sama. Skill sama staff itu ya, maksud kita adalah skill Anda sebagai seorang staff ya harus jago. Ya, jadi kalau kata Jim Collins itu, every great company itu selalu dibangun oleh great people. Jadi Steve Jobs pernah ditanya itu, Bapak Mr. Steve Jobs, apa yang menurut Anda warisan apa yang paling penting menurut Anda yang Anda berikan kepada Apple? Ya. Steve Jobs-nya bilang, warisan saya bagi Apple terbesar itu bukan produk iPhone, bukan produk iPad, bukan produk MacBook, bukan branding, bukan iklan Apple yang legendaris itu, atau bukan logo-logo Apple yang legendaris itu, bukan. Warisan saya terbesar bagi Apple adalah kemampuan saya untuk memilih orang-orang yang tepat, yang duduk di kursi direksi, yang mendampingi saya. Dia punya semacam tim kunci ya, 7 orang. Dia bilang kemampuan saya memilih 7 orang ini yang membuat Apple menjadi seperti hari ini, kata dia. Jadi dengan kata lain, Steve Jobs mau bilang bahwa warisan terbesar dia bagi Apple itu kemampuan dia untuk memilih orang-orang terbaik. Orang-orang yang tepat di posisinya. Jadi people is everything, kata Steve Jobs. Visi saya tidak akan menjadi kenyataan kalau orang-orang di sekitar saya itu orang-orang yang berkele, yang abal-abal. Orang-orang di sekitar saya harus orang-orang yang jenius, yang brilian. Nah, Steve Jobs bisa mengidentifikasi itu dulu. Ya. Jadi mereka punya 7 anggota tim inti Apple yang sangat menentukan. Sama di kantor Anda, stafnya hebat-hebat nggak? Atasan Anda jago nggak? Jangan-jangan atasan Anda juga kurang bagus, gitu. Anda sendiri juga termeh-meh kualitasnya ya, kompetensinya ya. Jangan dong. Ya. Anda harus jadi orang yang hebat. Ya. Nah ini di slide berikutnya saya ngasih tahu nih, ngasih tugas kedua. Jenis skill apa yang paling krusial bagi perusahaan Anda dan bagaimana rencana pengembangannya. Nah ini tolong ya. Misalnya kalau Anda kerja di Starbucks, apa itu skill yang paling penting bagi perusahaan seperti Starbucks? Menurut saya ya mungkin baristanya ya, baristanya harus jago-jago gitu ya. Atau kalau Anda kerja di perusahaan seperti Apple, apa yang paling penting skillnya? Ya product designer, ya designer. Atau kalau Anda kerja di Google, apa skill paling penting bagi perusahaan seperti Google? Ya kemampuan menciptakan produk, programmer, software engineer, itu nomor 1. Microsoft itu sama. Sebenarnya kalau Anda kerja di kopi kenangan misalnya, apa yang paling penting? Ya mungkin business development ya, sama sourcing untuk beli kopinya harus jago. Ya, kalau Anda punya rumah makan, ya posisi paling penting ya kokinya. Jadi coba Anda identifikasi skill apa yang paling penting bagi bisnis Anda. Itu tergantung jenis bisnis Anda ya. Misalnya kalau PT Kereta Api, itu skill apa yang paling penting menurut saya? Masinisnya ya. Jangan sampai terlena mengembangkan supporting. Banyak perusahaan yang salah kaprah, menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mentraining karyawan di bagian supporting. Itu kan ngawur. Ya, ngapain gitu? Harus lebih fokus ke karyawan-karyawan yang bagian core. Kalau kereta api ya fokus ke
karyawan yang kerja di bidang masinis atau pemeliharaan kereta apinya itu sangat core itu. Jadi kereta api itu sangat tergantung pada masinis sama orang-orang yang kerja di bagian pemeliharaan kereta apinya dan pemeliharaan rel kereta apinya. Itu orang-orang paling penting di kereta api itu. Kalau di Microsoft yang paling penting di Microsoft ya programmer, bukan manajer SDM, bukan manajer keuangan, bukan manajer GA, ya bukan staf admin. Sebaliknya kalau kerja di dunia pendidikan, misalnya di Prastia Mulya, paling penting apa? Ya dosennya. Bukan, sekali lagi bukan manajer purchasing-nya, bukan manajer keuangannya, bahkan bukan manajer marketingnya, tapi dosennya. Sebaliknya kalau di Unilever ya, di Unilever yang jualan Lifebuoy, sabun look, sampo clear itu menurut penelitian posisi-posisi yang paling penting di Unilever itu adalah marketing manajemennya. Kenapa? Karena mereka consumer good company. Selain tentu product development ya, product development-nya juga harus jago. Tapi yang paling penting bagi perusahaan kayak consumer good kayak Unilever adalah marketingnya. Marketingnya harus kreatif. Karena penelitian menunjukkan budget iklan Unilever itu sangat punya pengaruh terhadap penjualan mereka. Kalau iklannya turun, penjualannya drop langsung. Jadi jago-jago iklan, jago-jago bikin marketing. Selain distribusi, ya distribusinya harus jago juga, supply chain-nya. Jadi itu ada identifikasi ya, posisi paling penting, skill apa yang paling penting di perusahaan Anda, gitu ya. Oke. Nah kemudian di slide berikutnya adalah style and share values, ini saya gabungkan juga ya. Share value sama style itu sama, jadi yakni budaya kerja. Ya kalau bisa Anda itu punya budaya kerja tepat waktu ya. Saya seorang konsultan manajemen, saya banyak kerja dengan banyak perusahaan. Itu kalau saya kerja dengan klien dari perusahaan Jepang misalnya, itu bagus. Kalau meeting selalu tepat waktu. Selalu itu, always on time. Itu saya suka. Sebaliknya kalau kerja dengan lembaga seperti kementerian, atau lembaga-lembaga pemerintahan, itu suka telat kalau meeting. Gitu. Telatnya bisa sampai 20 menit. Kadang-kadang setengah jam. Itu annoying. Ya budaya kerja seperti itu kan kurang bagus. Itu contoh saja ya. Pada sisi lain juga kalau bisa punya kantor yang budaya kerjanya kolaboratif ya, jangan saling menyalahkan ya. Kayak tadi sepupu saya resign karena merasa kerja di perusahaan yang budaya kerjanya lembur sampai malam. Itu menurut saya budaya kerja yang tidak sehat. Kalau Anda lembur itu berarti manajemen waktu Anda buruk. Anda harus bisa menata ulang. Atau mungkin Anda perlu teknologi supaya sebagian besar pekerjaannya bisa diotomasi. Jadi budaya kerjanya itu sehat, namanya sekarang istilahnya itu well-being ya. Work-life balance, seimbang antara hidup sama kerja. Jangan kerja dari pagi sampai malam, kemudian di kantor dimarah-marahin atasan terus. Itu budaya kerja yang toksik, yang membuat jiwa Anda lelah. Oke. Jadi itu teman-teman ya, 7 dimensi utama untuk membuat bisnis top marko top menjadi top marko top, jos marko jos. Ya. Jadi ada strategi yang paling penting, ditopang oleh struktur yang oke, sistem kerjanya solid, dan diimplementasikan dengan konsisten. Pakai aplikasi, jangan pakai Excel. Ya. Kemudian di bawahnya ditopang oleh skill para stafnya yang hebat, kemudian budaya kerjanya juga oke, style and share values-nya juga oke. Kalau Anda bisa menjalankan 3 dimensi itu dengan cemerlang, dijamin bisnis Anda akan top marko top, jos marko jos. Oke. Terima kasih, itulah segmen kedua dari pelajaran kita mengenai mini MBA. Kita nanti akan sambung dalam segmen video yang ketiga. Salam sukses, penuh kemuliaan.